Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Pada video kali ini, saya akan berbagi tutorial bagaimana cara untuk mendapatkan antivirus Asset Note 32 untuk handphone kita yang versi premium dengan gratis. Sekaligus saya akan mereview fitur-fitur keamanan yang disediakan oleh antivirus Pioneer ini, yang tentunya sangat kita butuhkan di smartphone kita untuk melindungi smartphone kita dari ancaman virus-virus berbahaya yang beredar di internet. Oke, langsung saja kita mulai. Let's go. Oke, langsung saja kita mulai. Teman-teman buka Play Store di HP Android-nya. Kita buka. Kemudian di kolom pencarian sini kita ketik Asset. Seperti ini dan kita pilih yang ini. Selanjutnya kita continue dengan instalasi. Kita klik di install. Setelah proses instalasi selesai, langsung saja kita klik open untuk membukanya. Kemudian di bagian welcome pack kita biarkan saja sesuai dengan defaultnya, karena sepertinya dia sudah mendeteksi lokasi kita. Kemudian kita klik next. Di sini teman-teman bisa klik allow all, dan teman-teman bisa login menggunakan Google account, Apple account, atau jika teman-teman tidak ingin login, teman-teman bisa langsung skip. Pada tutorial kali ini saya akan login menggunakan Google akun saya. Kemudian di bagian allow access kita klik continue. Di sini akan memberikan akses ke semua file. Teman-teman klik di bagian asset mobile security dan kita aktifkan allow access to all file. Kemudian teman-teman bisa langsung melakukan start first scan. Jadi dia akan menycan HP kita untuk pertama kalinya. Langsung saja untuk klik start first scan dan akan membawa kita ke halaman Asset Mobile Security, dan antivirus ini langsung melakukan update untuk mendapatkan database dan signature virus yang terbaru. Setelah proses update selesai, dia akan langsung melakukan scanning handphone kita. Kemudian langkah selanjutnya, sementara antivirus kita melakukan scanning di sistem kita, teman-teman klik di bagian sini dan teman-teman klik redeem code. Di bagian sini teman-teman masukkan kode referral code yang ada di judul dalam video ini. Kemudian klik enter. Dan kemudian jika teman-teman klik di sini lagi, klik di refer a friend, maka teman-teman akan mendapatkan satu piala, yang berarti kita mendapatkan gratis premium version selama 1 bulan. Jika teman-teman memberikan kodenya ke teman-teman yang lain, maka teman-teman akan bisa mengumpulkan piala-piala di sini dan kita akan bisa mendapatkan versi premium selama 10 bulan. Selanjutnya, kita akan mereview fitur-fitur yang ada di Asset Note 32 Mobile Security. Fitur pertama adalah fitur antivirus. Jika teman-teman klik di sini akan membawa kita ke halaman setting untuk antivirus kita. Jika teman-teman klik yang ada titik 3 di sini akan membawa kita ke halaman advanced setting. Kita klik. Di sini ada advanced setting yang bisa kita aktifkan. Contohnya untuk scan level, secara default scan levelnya adalah smart. Namun jika teman-teman ingin lebih dalam, teman-teman bisa menggantinya dengan in deep. Seperti ini. Juga di bagian bawah sini, di sini ada fitur untuk mendeteksi potensial unwanted application. Dan juga di bawahnya ada untuk mendeteksi potensial unsafe application, yaitu untuk mendeteksi aplikasi-aplikasi berbahaya yang bisa membahayakan data-data kita atau handphone kita. Dan ini sangat cocok sekali jika handphone kita digunakan oleh anak-anak kita. Jadi kita aktifkan fitur yang ini dan juga fitur yang ini, sehingga anak kita ketika menggunakan handphone kita akan lebih aman. Langsung saja kita klik enable, sehingga jika ada aplikasi-aplikasi yang berbahaya yang didownload dari Play Store, otomatis akan langsung diblok atau dikarantina. Kemudian kita klik kembali. Dan setelah mengaktifkan fitur unsafe application, bisa teman-teman lihat
di sini ada muncul notifikasi statusnya unresolved detection. Kita coba klik di sini dan di sini muncul satu aplikasi yang dideteksi oleh Asset. Jika teman-teman klik di bagian sini, nah di sini adalah detail keterangan aplikasi ini. Jadi aplikasi ini masuk kategori potential unsafe application. Jika teman-teman tidak menginginkannya, teman-teman bisa langsung klik remove dan otomatis aplikasi ini akan dihapus. Selanjutnya, di konfigurasi sini teman-teman bisa mengaktifkan on charge scan. Jadi ketika handphone kita sedang dicas, dia otomatis akan melakukan scanning. Namun jika teman-teman tidak menginginkannya, teman-teman bisa menonaktifkan seperti ini, dan teman-teman bisa mengaktifkan schedule scan. Kita aktifkan. Misalkan teman-teman menginginkan agar HP kita di scanning ketika kita sedang tidur. Misalkan pada hari Minggu, teman-teman klik di sini dan kita tentukan jamnya. Dan kita klik OK. Maka dia akan melakukan scanning sesuai dengan schedule yang sudah kita tentukan. Kemudian di bagian bawah sini, ini adalah update detection module. Secara default dia akan melakukan update otomatis. Namun jika teman-teman ingin melakukan manual update, teman-teman tinggal klik di bagian sini dan dia otomatis akan melakukan updating. Kemudian selanjutnya feature nomor 2 yaitu anti-phishing. Jika teman-teman klik di sini akan membawa kita ke halaman anti-phishing. Jadi untuk melindungi data-data kita dan identitas kita dari phishing, ini khususnya untuk password dan banking, sebaiknya kita aktifkan feature ini. Kita klik di enable, kemudian di bagian sini teman-teman klik allow. Selanjutnya teman-teman klik di bagian installed service. Kita klik, dan di sini ada Asset Mobile Security. Kita klik di sini. Saat ini statusnya off, langsung saja kita on-kan di bagian sini. Dan kemudian kita klik allow. Dan sekarang anti-phishing kita statusnya sudah aktif. Jadi dengan anti-phishing ini kita sudah melindungi password kita atau data-data perbankan yang kita gunakan di handphone kita. Di sini sudah melindungi untuk browser dan juga sudah melindungi aplikasi sosmed yang kita gunakan. Contohnya ada Facebook, Messenger, dan Instagram. Jadi misalkan ada seseorang yang mengirimkan link phishing, maka otomatis akan terdeteksi oleh Asset dan akan diblok. Kemudian fitur selanjutnya adalah payment protection. Jika teman-teman klik di sini berhubungan dengan protect financial data, khususnya aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan uang atau perbankan yang ada di handphone kita. Langsung saja kita klik enable. Kemudian di bagian background location access kita klik allow dan kita klik continue. Kemudian di bagian sini teman-teman scroll down dan di sini ada Asset Mobile Security. Teman-teman on-kan atau aktifkan seperti ini. Dan kemudian di bagian allow access kita klik continue. Kemudian di bagian Asset Mobile Security, di sini kita klik lagi dan kita aktifkan allow usage tracking. Kita aktifkan. Kemudian di bagian sini langsung saja kita klik continue. Dan ini adalah aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan uang yang ada di handphone saya. Jadi Asset otomatis langsung mendeteksi dan akan melindunginya. Jadi misalkan teman-teman mau membuka aplikasi mobile banking atau aplikasi yang berhubungan dengan uang, teman-teman bisa klik di Asset Payment Protection seperti ini. Dan di sini akan muncul aplikasi-aplikasi kita yang berhubungan dengan uang. Misalkan saya ingin membuka mobile banking mandiri, saya klik di sini. Dan otomatis akan di-scan oleh Asset. Setelah aman, maka dia akan memanggil aplikasi Bank Mandiri kita. Contohnya saya akan membuka mobile banking BCA, saya klik lagi. Dan Asset juga akan men-scanning. Setelah semua dipastikan aman, dan akan memanggil aplikasi yang akan saya gunakan. Karena biasanya jika tidak menggunakan payment protection, aplikasi-aplikasi perbankan rentan disusupi oleh virus-virus
yang bisa mencuri password ataupun nomor PIN perbankan kita. Jadi dengan menggunakan payment protection, aplikasi yang kita jalankan akan di-scanning dulu oleh Asset Payment Protection. Kemudian fitur selanjutnya adalah call filter. Jika teman-teman klik di bagian call filter, akan membawa kita ke halaman call filter. Di sini kita bisa mengontrol siapa saja yang bisa menghubungin kita. Jika teman-teman klik enable, akan membawa kita ke halaman untuk memfilter siapa saja yang bisa menelpon nomor kita ataupun tidak. Misalkan teman-teman ingin memblokir nomor-nomor penipuan, teman-teman tinggal klik di bagian sini, tanda plus, dan kemudian memasukkan nomor HP-nya dan kemudian klik save. Selanjutnya di sini ada fitur anti-theft atau anti-maling. Jika kita klik di sini, akan membawa kita ke halaman konfigurasi anti-theft yang akan melindungi device kita atau handphone kita. Teman-teman bisa mengaktifkannya dengan klik di bagian sini, kita klik enable, dan kemudian kita klik continue. Kemudian kita pilih while using the app. Di sini juga akses lokasinya kita pilih yang while using the app agar ketika kita menjalankan aplikasi ini tidak meminta konfirmasi lagi. Dan kemudian kita klik allow. Selanjutnya kita klik continue. Dan kita klik allow lagi. Kemudian untuk background location access kita aktifkan. Kemudian di bagian sini kita pilih yang allow all the time. Jadi setiap saat diizinkan untuk mengaksesnya. Kemudian kita klik continue. Kemudian di bagian asset mobile security kita aktifkan. Kita ke sini dan kita klik allow. Selanjutnya di bagian sini kita klik continue lagi. Dan kita aktifkan asset mobile security sebagai device admin. Kita aktifkan dan dia akan meminta kita untuk memasukkan nomor PIN kita dan menu anti-theft atau anti-maling akan diaktifkan. Di sini ada trust this SIM card. Jika teman-teman mengaktifkan ini, ketika ada seseorang yang mengganti nomor SIM card kita, maka otomatis handphone kita akan di-lock jika tidak bisa memasukkan nomor PIN yang benar. Teman-teman bisa klik trust. Dan konfigurasinya akan seperti ini. Jadi ketika SIM card kita diganti, otomatis akan mengunci handphone kita. Dan teman-teman bisa mengaktifkan di bagian sini juga. Jadi setelah 3 kali gagal atau mencoba untuk membuka tidak bisa, maka otomatis handphone kita akan dikunci. Kemudian di sini ada show contact detail. Teman-teman bisa klik di sini dan kemudian di bagian sini teman-teman masukkan nomor teman-teman. Jadi sehingga misalkan HP teman-teman hilang akan muncul di layar HP kita. Jika orang yang menemukan handphone kita memiliki niat baik, dia akan menghubungi nomor handphone yang tertera di layar handphone kita. Kemudian di sini ada tag foto. Misalkan ada orang yang menemukan handphone kita dan dia mencoba untuk membukanya tetapi tidak bisa, maka Asset Nautical 2 akan memfoto orang tersebut dan mengunci handphone kita. Dan dia akan mengirimkan gambar orang tersebut ke email kita. Teman-teman bisa melacaknya melalui myasset.com di browser. Contohnya seperti ini. Misalkan HP teman-teman hilang, teman-teman langsung saja buka browser melalui laptop dan kemudian ketik My Asset. Di sini akan muncul link Asset Home. Langsung saja kita klik. Kemudian di bagian sini teman-teman bisa login atau jika teman-teman belum mempunyai akun, teman-teman bisa membuat akun dan menghubungkan dengan Asset Note 32 yang ada di handphone kita. Karena saya sudah mempunyai akun, saya akan login menggunakan Google akun saya. Setelah saya berhasil login ke myasset.com, di sini saya bisa melihat anti-theft konfigurasi. Saya klik di sini.
Dan ini adalah device-device atau handphone yang sudah terprotek dengan aset anti-theft. Kemudian fitur selanjutnya adalah App Lock. Jika teman-teman klik di sini akan membawa kita ke halaman App Lock atau aplikasi lock. Jadi dengan mengaktifkan menu ini, kita klik Enable, kita bisa menentukan aplikasi-aplikasi apa saja yang akan kita kunci. Misalkan kita ingin mengunci aplikasi Facebook, kemudian Instagram, Messenger, dan WhatsApp. Teman-teman tinggal pilih dan di sini akan muncul ikon atau logo gembok yang berarti aplikasi tersebut sudah dikunci. Sehingga ketika kita coba menjalankan aplikasi WhatsApp seperti ini, dia akan minta kita untuk memasukkan fingerprint atau PIN untuk membuka aplikasi WhatsApp, sehingga aplikasi kita lebih aman. Misalkan handphone kita dipinjam oleh anak-anak kita. Selanjutnya di sini ada fitur Network Inspector. Jika kita klik di sini, kemudian teman-teman scan network, dia akan men-scanning device-device yang terhubung dengan WiFi kita atau network di rumah kita. Jadi misalkan ada device yang sekiranya akan membahayakan network kita, maka akan diblok oleh Asset. Kemudian fitur selanjutnya adalah Security Audit. Jika teman-teman klik di sini akan menampilkan informasi tentang device monitoring dan di sini ada notifikasi 1 issue found. Ini sepertinya debugging mode karena saya sedang mengaktifkannya. Kemudian di bagian bawah di sini ada aplikasi audit. Di bagian sini teman-teman bisa mereview aplikasi-aplikasi apa saja yang boleh mengakses ke handphone kita yang berhubungan dengan privasi atau dengan paid service atau uang. Misalkan saya klik di bagian sini, di sini akan ditampilkan aplikasi-aplikasi yang menggunakan service yang berhubungan dengan money atau uang. Setelah tadi kita mereview beberapa fitur yang disediakan oleh Asset dan mungkin teman-teman sudah melakukan konfigurasi, langkah selanjutnya kita akan melakukan backup untuk konfigurasi. Jadi misalkan handphone kita hilang atau rusak, kita tidak perlu melakukan setup dari awal. Teman-teman klik di bagian sini, kemudian teman-teman pilih yang setting. Nah, di sini ada fitur backup dan restore. Kita klik di bagian sini dan kita melakukan backup. Kita klik di backup. Dan ini adalah nama filenya dan ini save location-nya to device. Jadi dia akan disimpan di download. Namun setelah teman-teman mengeklik backup, pastikan teman-teman pergi ke folder download dan mengkopinya ke komputer atau ke microSD. Sehingga ketika handphone kita hilang atau rusak, kita masih mempunyai file backupnya. Langsung saja kita klik backup. Dan proses backup sudah selesai. Untuk mengecek file backup tadi, teman-teman klik My File, kemudian klik di download, dan di sini adalah asset file backup yang sudah kita buat tadi. Teman-teman bisa mengopinya atau memindahkannya ke device lain atau ke microSD. Contohnya seperti ini. Jadi teman-teman tinggal klik di sini dan pindahkan ke tempat yang aman. Akhir kata, sekian saja tutorial singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa melindungi handphone kita dari ancaman-ancaman virus yang beredar di internet. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe dan juga menyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.